Iran Suhu Ambarita, sang legendaris, tetap berkarya sebagai pelaku seni musik Batak. Lagu diuji waktu membawa keindahan, pendengar menikmati. Saya memulai karir profesional penyanyi sejak tahun 1974. Saya bernyanyi di sebuah hotel di Parapat, tepi Danau Toba. Saya juga pernah mengisi acara di Tuk-Tuk Hotel Samosir dan Toba Beach Hotel Tomok. Kita banyak menyanyi di berbagai hotel sekitar Danau Toba, namun yang tampil rutin secara terjadwal hanya di 3 hotel itu. Hal ini disampaikan sang legendaris yang sudah 46 tahun berkiprah di belantika musik Batak, baik sebagai artis penyanyi maupun komponis, Iran Suhu Ambarita, ketika berbincang dengan Hikuma TV di kantor Parbi, kawasan Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Iran Suhu Ambarita, sang legendaris 46 tahun berkiprah di belantika musik Batak, ketika duduk di bangku SMP sudah sering menyanyi. Setelah tamat SMP tahun 1974, dia mulai menghibur. Awal sekali dia menghibur Menhankam Pangap Jenderal TNI Maraden Panggabean saat berkunjung ke Parapat. Itulah pengalaman sangat berharga yang tidak terlupakan bagi saya. Pada saat itu bisa menghibur beliau, katanya. Setelah itu, pada tahun 1975, bersama grupnya ketika itu, Parapat Vokal Group, dia mendapat kontrak di Hotel Rasa Sayang Penang, Malaysia, yang sekarang berubah nama menjadi Hotel Shangri-La Rasa Sayang. Di Malaysia, kita juga menghibur Sultan Kedah di kediamannya, Kota Alor Setar, Kedah, ujarnya. Iran Suhu Ambarita, sang legendaris 46 tahun berkiprah di belantika musik Batak, menceritakan bahwa Parapat Vokal Group merupakan grup vokalnya yang pertama tahun 1974 dengan personil Iran Ambarita, Jules Verne Ambarita, Risma Simangunsong, Lursen Sipayung almarhum, dan Sakam Huta Barat. Kemudian akhir tahun 1975 ada perubahan nama menjadi Tautoba Vokal Group dengan personil Iran Ambarita, Halomuan Manurung, Lursen Sipayung almarhum, Sakam Huta Barat, dan Juangga Panjaitan. Setelah itu, Tautoba Vokal Group terpaksa saya tinggalkan karena hijrah dari kota Parapat menuju Jakarta, tuturnya. Di Jakarta tahun 1980, Iran Suhu Ambarita bersama temannya membentuk trio MCC yang merupakan akronim dari marga personil, yakni Iran Ambarita, Charles Simbolon almarhum, dan Tua Doren Situmorang almarhum. Selanjutnya, tahun 1986, dia kembali membentuk trio MCC 2000 dengan personil Iran Ambarita, Abidin Simamora, dan Sastro Marbun almarhum. Iran Suhu Ambarita, komponis lagu, mengaku selama menggeluti profesi komponis sudah menciptakan sekitar 250 lagu. Lagunya telah diuji waktu, dan waktu itulah yang membawa keindahan serta orang yang menikmati keindahan itu. Para pendengar menikmati lirik, melodi lagu, dan harmonisasi vokal. Waktu juga membawa lagu-lagu tersebut beriringan selama ini. Dari seluruh lagu ciptaan yang paling berkesan baginya adalah Pai Masuda Gogoki yang diciptakannya tahun 1980. Lagu ini merupakan pesan orang tua kepada anak yang merantau meninggalkan kampung halaman. Walau Iran Suhu Ambarita berdarah Batak, namun lagu pertama ciptaannya justru lagu Indonesia berjudul Bunga Mimpi yang kemudian tahun 1983 direkam dan dirilis dengan dinyanyikan Herlin Widaswara.
Lagu ini bercerita tentang percintaan anak muda, di mana ketika itu dia sedang kasmaran. Talenta Iran Suhu Ambarita sebagai pelaku seni tidak terlepas dari keberadaan kedua orang tuanya yang berprofesi seniman. Bapaknya seniman ukir atau pahat dan ibunya penyanyi di zaman Belanda. Jadi karena peranan jiwa seni dari kedua orang tua, makanya saya bisa sebagai seorang seniman hingga saat ini, katanya. Iran Suhu Ambarita, komponis lagu, menceritakan tahun 1960-an orang tuanya di Parapat memiliki radio merek Philips. Jadi setiap pagi dia bisa mendengar lagu dari dalam maupun luar negeri. Saya berpikir, wah ini lagu-lagunya bagus. Gimana caranya membuat lagu sebagus itu? Kan gitu. Jadi saya berusaha supaya bisa menjadi pembuat lagu. Hebatnya, kalau radio itu dinyalahin, harus tunggu panas dulu untuk bisa didengar, urainya. Iran Suhu Ambarita, pelaku seni Batak, mengaku ketika berdomisili di Parapat pernah mengikuti kontes penyanyi berupa kejuaraan vokal grup. Bersama grup vokalnya, Parapat Vokal Group, mereka pernah meraih prestasi juara 1 dan juara 2. Kompetisi vokal grup lain pun mereka ikuti di Pematang Siantar tahun 1973, meraih prestasi juara 1, dan tahun 1974 meraih juara 2. Setelah di Jakarta tahun 1980, dia mengikuti Lomba Cipta Lagu Batak LCLB tingkat nasional di tim Taman Ismail Marzuki, meraih juara 1 dengan lagu Molodung Suda Gogoi. Kemudian tahun 1981, dia kembali mengikuti Lomba Cipta Lagu Batak tingkat nasional di Stadion Teladan Medan, meraih juara 1 dengan lagu Martangiang Mahita. Pada tahun 1988, diadakan Lomba Cipta Vokal Grup di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, di mana lagu ciptaan Iran Suhu Ambarita, Tapasada Marohata, terpilih sebagai lagu wajib. Pada tahun 2016, dia juga pernah menjadi salah seorang juri festival trio yang digelar Parbi, Persatuan Artis Batak Indonesia, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pada Minggu 1 November 2020, BCI Record mempersembahkan 45 tahun karya Iran Ambarita secara live di YouTube dengan menghadirkan trio AMSISI 2000, Lopez Sitanggang, Andreandra Siahaan, Eva Limbo, BCI Pois, dan Anjuma Trio. Jauh sebelumnya, 2 Juli 2011, Surya 16 Citra Eksekutif mempersembahkan konsert tribute to Iran Ambarita di Open Stage Pagoda Parapat, menghadirkan trio AMSISI 2000, Putri Silitonga, Christina De Silalahi, Exalom, Fani, Open Gurning, Sarido Ambarita, Ranap Samosir, Alex Kutajulu, Aman Manurung, Petro Situmorang, Ama Jeriko Coir, Parapat Gitanos, dan Harun Situmeang. Pada tahun 1990, trio AMSISI 2000 dengan personil Iran Ambarita, Abidin Simamora, dan Sastro Marbun almarhum pun sering tampil di stasiun TVRI dan TPI. Iran Suhu Ambarita, sang legendaris 46 tahun berkiprah di belantika musik Batak, sangat mengagumi komponis lagu Guru Nahum Situmorang karena lagunya sangat bagus dan pesan yang disampaikan sangat mengena. Lagu komponis tersebut yang sangat disukainya adalah Saitudiaho Marpira. Penyanyi barat yang dikaguminya adalah EBBA, grup yang sangat bagus dalam musik, aransemen, lagu, dan vokal. Kan grup ini terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki. EBBA pernah datang ke Indonesia tahun 1973 saat saya masih duduk di bangku SMP, kenangnya. Pada akhir perbincangan, Hikuma TV menyampaikan judul cerita dari penasihat Parbi, Nelson P. Sitompul SEMM,
terkait ketika masih kecil tentang nasi putih penuh. Iran Suhu Ambarita tertawa kecut sambil tutup mulut. Iran Suhu Ambarita mengungkapkan bahwa mereka 10 bersaudara dengan 5 pria dan 5 wanita. Ceritanya ketika mereka mau makan sudah ada nama tertera di piring. Mereka tidak berani tukar piring karena takut dosa. Setiap pulang sekolah, sudah ada piring yang berisi nasi dan setengah ikan asin di atas meja. Siapa yang pulang duluan langsung makan siang sesuai dengan piring yang ada namanya. Suatu ketika, saya mau lebih banyak makanan tapi takut dosa jika tukar nama di piring itu. Karena saya sedikit nakal, maka pas duluan pulang sekolah, saya ambil sedikit-sedikit nasi dari 9 piring itu agar saya mendapat lebih banyak nasinya. Itulah cerita nasi putih penuh. Hehehe, ujarnya sambil tertawa lepas. Iran Suhu Ambarita, sang legendaris musik Batak, melihat keberadaan Parbi sangat berperan membantu para seniman Batak, termasuk Parbi membuat channel YouTube khusus. Dia berharap channel YouTube Parbi ini semakin bagus supaya para pelaku seni musik bisa kebagian hasil. Parbi ini sangat bagus menaungi para seniman Batak, terutama para kaum milenial. Cukup bagus ya, dan saya lihat sudah continue di channel YouTube-nya. Tinggal sekarang bagaimana supaya lebih banyak penontonnya. Saya kira itu yang harus dipikirkan Parbi supaya hasilnya lebih efektif, imbuhnya. Iran Suhu Ambarita, sang legendaris musik Batak, sangat terkesan kepada penasihat Parbi, Nelson P. Sitompul SEMM, yang memperhatikan para seniman, khususnya seniman musik Batak. Saya pikir beliau tidak muluk-muluk dan benar-benar menaungi para musisi Batak di Parbi. Jadi saya sangat kagum kepada beliau, ujarnya. Semoga Bang Nelson P. Sitompul SEMM selalu sehat dan Tuhan melimpahkan banyak berkat kepadanya supaya bisa tetap berkiprah di dunia seni musik ini. Ya, di Parbi dan semua juga sangat mengharapkan kehadiran beliau, pungkasnya. Demikian kami sampaikan keberadaan Iran Suhu Ambarita, sang legendaris tetap berkarya sebagai pelaku seni musik Batak. Lagu Diuji Waktu membawa keindahan, pendengar menikmati. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share di konten YouTube ini.